Halo, nama saya Edward. Saya telah berpengalaman lebih dari 5 tahun di iOS developing dan saya telah berpengalaman lebih dari 8 tahun di web developing. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat UI seperti gambar berikut. Ini ditanyakan oleh Ari Munandar, bagaimana cara membuat sesuatu UI, suatu tab bar seperti gambar ini. Sebenarnya ini bukan tab bar, ini adalah scroll view, dan kedua favorite dan verklemmen bot ini adalah dua button biasa. Saya akan jelaskan apa yang saya maksud. Ya, saya buka Photoshop. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah screen-nya, dan ini adalah sesuai gambar ini, favorite dan verklemmen bot. Ini adalah button biasa yang di sini. Saya akan gambarkan seperti ini. Ini ada dua button seperti ini. Yang satu favorites dan yang satu lagi verklemmen. Jadi nanti ini di sini ada favorites dan yang satu lagi verklemmen seperti ini. Ada dua button. Dan yang di bawah ini adalah scroll view. Nantinya saya akan membuat UI yang di atas ini saya simpan di dalam control view, dan scroll view ini mempunyai width dan height sebesar screen ini sendiri. Ya, tapi kalau menurut gambar ini di sini ada hijau-hijau di sini. Ini adalah saya namakan indikator view. Jadi nanti akan ada indikator kecil di sini, besarnya setengah dari width layar. Ya, yang ini saya namakan control view indikator. Ya, ini seperti ini strukturnya. Biasakan sebelum kalian memulai membuat suatu project atau suatu screen, selalu buat strukturnya dulu seperti ini di Photoshop. Jadi kalian tahu betul bagaimana cara membuatnya. Oke, kita akan langsung buat. Ya, sebelum kita mulai kalian harus memiliki Xcode. Gimana caranya supaya kalian tahu kalian mempunyai Xcode atau tidak? Seperti ini caranya. Kalian buka terminal lalu tulis Xcode. Select. Ini. Kalau dapat path-nya seperti ini, artinya saya sudah menginstal Xcode di dalam folder aplikasi. Jika tidak keluar, berarti kalian belum menginstal dan kalian harus menginstal dari App Store. Oke, kita mulai. Saya buat project baru, saya namakan saja testing, menggunakan bahasa Swift. Oh iya, jangan lupa untuk uncentang 3 ini, kita tidak butuh core data, kita tidak butuh unit test, kita tidak butuh UI test karena ini hanyalah proyek simple. Lanjut. Ya, saya jelaskan di sini. Ada 3 macam orang. Satu, orang yang memakai storyboard, dan yang kedua, orang yang memakai XIB, dan yang ketiga, orang yang lebih sering mengcoding menggunakan full code, jadi benar-benar tanpa interface builder. Nah, yang manakah kamu? Biasanya orang-orang sering menggunakan storyboard. Dan ini menurut saya adalah cara yang salah dan tidak saya sarankan. Kenapa? Karena jika kamu menggunakan GitHub, jika kalian berkolaborasi dengan satu tim dan satu orang dalam tim kamu nge-push ke dalam GitHub dan melakukan commit dan hasilnya konflik, alhasil storyboard ini rusak. Dan ini harus dibuang, di-delete. Bayangkan jika kalian telah bekerja selama 1 bulan dan storyboard ini harus dibuang, kalian harus mengulanginya lagi. Tentu saja tidak mau, kan? Kenapa kita tidak bisa perbaiki di bagian yang konflik? Karena sebenarnya storyboard ini hanyalah source code. Jika kita buka, ya ini adalah XML. Storyboard ini adalah XML dan ini bukan bahasa manusia. Jadi kalau sampai error, konflik, ini bakal sangat susah sekali untuk dibenarkan. Itulah kenapa saya tidak suka memakai storyboard. Dan ada
orang yang kedua yang suka memakai SIB atau NIB seperti ini. Dia ingin membuat login view. Ya. Dan jika sampai terjadi konflik, login view ini yang dibuang, bukan keseluruhan view di storyboard. Jika menampung login view, home view, profile screen, dan semuanya ada dalam storyboard dan harus dibuang, semua itu akan lenyap. Tapi kalau memakai SIB, hanya login view saja yang harus di-delete dan dibuat ulang. SIB ini sama seperti storyboard, isinya juga adalah shortcode XML. Ya, tapi jika sampai error, hanya login view saja ini yang dibuang. Jadi lebih baik menurut saya. Dan ada orang ketiga yang memakai full code. Jadi benar-benar tanpa interface builder sama sekali. Untuk pembahasan sekarang, saya akan memakai full code. Jadi saya tidak perlu SIB, saya tidak perlu storyboard. Dan karena tidak perlu storyboard, saya hapus storyboardnya. Kita mulai dari sini. Satu aplikasi mempunyai satu window. Atau lebih, tapi biasanya satu window saja. Saya akan membuat satu window di sini. Ukurannya sebesar ukuran layar device. Jadi kalau device-nya itu besaran ukuran layarnya sebesar iPhone 5s, window-nya bakal sebesar 5s. Tapi kalau lebih besar lagi sebesar iPhone 6, window-nya bakal sebesar iPhone 6 menuruti ukuran device. Oke. Saya ingin ganti nama di sini jadi main view controller di sini juga. Ya, biasakan nama kelas selalu sama dengan nama file. Alasannya karena jika kamu ingin mencari kelas tertentu, kalian cukup cari dari nama filenya sini. Oke. Lebih mudah. Oke, lanjut. Kita akan set di sini view-nya, background color-nya sama dengan red. Dan di sini kita akan panggil main view controller. Dan kita ingin set root view controller dari window ini menjadi main view controller. Seperti ini. Satu window memiliki satu root view controller. Jadi saya akan set root view controllernya dengan main view controller ini yang tadi telah saya buat. Oke, jika saya ingin menampilkan caranya seperti ini, make key invisible, artinya kita ingin menampilkan window ini ke bagian terdepan dari layar. Ya. Jika ini berhasil, layarnya akan berwarna merah karena sebelumnya saya set di sini warnanya merah. Kita akan tes. Oke, bisa dilihat hasilnya warnanya merah, berarti bekerja. Oke, kita akan lanjut. Kita akan ikutin desain yang ada di sini. Jadi pertama kita butuh control view indicator, dan scroll view. Scroll view ini akan saya namakan container scroll view. Kenapa? Karena container scroll view ini akan menampung dua view yang ada di dalamnya, yaitu view favorit dan view frequently. Dan dua view itu adalah seperti ini. Dalam container scroll view ada view yang saya warnai merah ini, satu view, dan satu view lagi di sebelahnya, persis di sebelahnya, seperti itu. View ini yang kiri saya namakan first view, dan yang kanan ini saya namakan second view. Strukturnya seperti ini. Jadi saya akan buat di export. Ya, pertama kita butuh container scroll view. Jadi kita buat container scroll view. Yang kedua kita butuh control view. Dan kita butuh favorite button dan frequent button. First, favorites dan frequently. Both button.
Oke, selanjutnya kita ingin membuat juga control view indikator di sini. Jadi kita buat juga di sini control view indikator, dan kita juga pingin first view dan second view. Oke, kita buat saja di sini add first view dan second view. Ya, sudah selesai semua. Oke, selanjutnya kita harus set layoutnya, berapa besar framenya, berapa width dan height-nya. Kebanyakan orang ada yang membuat seperti ini, control view besarnya adalah sedikit x 0, ya 0 misalnya, width-nya 20, height-nya 20, misalnya seperti itu. Ini adalah cara yang salah. Kenapa? Karena subview di bawahnya belum terbuat. Cara yang benar adalah seperti ini. View di layout subview, kita panggil supernya dan kita pindahkan ini ke sini. Set layouts dilakukan di dalam sini. Sementara set color dan properti lainnya dilakukan di view detail. View di layout subview ini digunakan untuk men-set layout. Oke. Kita cari ukuran control view ini berapa. Oke, kita download aja gambar yang di Google. Oke, kita buka di Photoshop. Oke, kita lihat height-nya berapa sih control view ini. Height-nya 60. Jadi saya akan buat height-nya 60 di sini. Dan Y-nya 20. Karena 20 itu adalah height-nya status bar, width-nya adalah sama dengan width dari main view. Oke. Selanjutnya kita harus set juga control view indikator. Frame-nya ini adalah 0. Dan width-nya ini adalah setengah dari control view. Kita akan lihat di sini. Kenapa setengah? Karena ukurannya ini hanya setengah. Di control view indikator hanya setengah dari ukuran control view. Kita akan buat di sini setengah dari control view, frame, width bagi 2, dan height-nya adalah, kita lihat lagi di sini sesuai gambar, ya 6. Jadi height-nya 6. Oke. Y-nya adalah height ini dikurang dengan 6. Jadi nanti dimulai dari sini. Di bawah rectangle merah ini kita akan taruh control view indikator. Jadi control view the frame the height kita minus dengan 6. Oke, kita akan rapikan sedikit seperti ini. Oke, selanjutnya kita harus set juga container scroll view-nya. Kita samakan dengan ukuran layar. Oke, selanjutnya first view. Frame. Kita first view frame itu sama dengan ukuran container scroll view. Tapi ukuran second view berbeda. Karena ya ada di sebelahnya seperti ini. Container X-nya itu ada di container scroll view .frame .width, dan Y-nya ini ada di 0. Width-nya itu sama dengan container scroll view frame width, dan height-nya itu juga sama dengan container scroll view height. Oke, kenapa X-nya sama dengan width? Karena seperti ini. Second view tepat persis ada di sebelah first view, dan first view width ini sama dengan container scroll view width. Jadi saya taruh saja, jika saya set X-nya ada
di control scroll view widget, berarti dia tepat ada di sebelah kanan sini. Ada di sebelah kanan sini. Oke, saya lanjutkan. Oke, second view sudah selesai. Selanjutnya kita butuh control view indikator, control view. Oke, sudah selesai. Jadi saya pertama akan add sub view dulu dan set-set yang penting-penting, set propertinya. Jadi saya set dulu control view background color. Ya, kita samakan dengan color yang ada di sini. Perhatikan red green blue nya. Kita akan samakan 7 195 197 dan alpha-nya 1,0. Oke. Ini untuk yang control view indicator. Dan kita akan set juga untuk control view. Oke. Kita ambil colornya. Perhatikan di kanan. Oke, sudah selesai. Saya juga akan set untuk membedakan. Jadi background colornya ini saya set yang first view ini red color, dan second view ini saya set background colornya blue color. Oke, seperti ini. Oke, saya juga akan set favorites button, set title sama dengan, biasanya ada orang yang suka melakukan seperti ini, favorites normal. Ini adalah cara yang salah. Kenapa? Karena favorites ini hanya ada satu bahasa yang bisa berjalan. Kita tidak bisa localize. Misalnya jika aplikasi ini di-download di negara Cina dan usernya memakai bahasa Cina di iPhone-nya, kita ingin ikutin dan memakai bahasa Cina, yang tidak bisa dilakukan. Karena ini tidak di-localize. Untuk melocalize-nya caranya seperti ini. Biasakan setiap memasukkan string di UI selalu pakai localized string. Jadi suatu saat jika kamu memutuskan untuk merilis di negara lain, dengan sangat mudah kamu bisa mentranslate bahasanya untuk setiap negara. Oke, lanjut. Saya akan copy ini. Frequently button. Frequently B-nya kecil. Oke, sudah selesai. Kemudian juga saya insert title color white dan normal. Oke, kita juga lihat berapa sih ukuran fontnya. Ukuran fontnya 14, jadi saya set 14 di sini. Title label, font ini bold, jadi saya panggil pakai font bold system of size 14. Oke, saya copy ini ke bawah sini. Ya, sudah selesai. Oh, ada yang belum di sini, yaitu nge-set frame daripada favorites button dan frequent button. Frame sama dengan figure. Ukuran X-nya ini adalah X-nya 0, Y-nya 0, width-nya ini setengah dari control view. Jadi control view frame dot width dibagi dua, dan height-nya ini sama dengan control view frame dot height. Saya copy ini dan untuk frequently buat button, tapi X-nya ini karena tepat ada di sebelahnya persis favorites button, jadi kita harus favorites button frame max X. Oke, udah selesai. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya kita harus add sub view. Jadi view
heads up view, kita akan masukkan control view. Tapi control view juga harus di heads up view dengan favorites button dan fragment label button. Dan juga control view juga harus di heads up view dengan control view indicator seperti ini. Kita juga mau meng-add container scope view, dan container scope view mempunyai first view. Kita add container scope view juga mempunyai second view. Kita akan lihat hasilnya. Sekarang ya seperti ini hasilnya. Tapi jika saya klik fragment board, jika saya klik ini fragment board, ya tidak berjalan apa-apa. Itu karena kita belum set. Kita akan set sekarang. Oke, kita akan set. Jika ini diklik atau favorites button, kita akan geser scroll view-nya ke halaman sebelah. Tapi perhatikan baik-baik, ada yang salah di sini. Karena saya tidak bisa meng-scroll. Padahal ini sudah ada dalam scroll view. Kenapa? Karena kita perlu content size. Dan content size-nya scroll view tersebut, ukurannya adalah width-nya first view ditambah second view. Ini adalah kontennya. Jadi besarnya adalah 2 view ini. Sebesar ini saya akan garis. Oke. Ya, saya akan buat di sini content view dari scroll view, container scroll view. Container scroll view, content size. Oke, width-nya ini 2 dikali view.frame. Width dan height-nya ini view.frame.height. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini sudah bisa scroll. Tapi ada masalah. Masalahnya adalah ini bisa berhenti tepat di tengah-tengah. Padahal seharusnya tidak bisa. Seharusnya jika saya scroll, dia akan nge-snap ke bagian kiri atau kanan layar ke salah satu halaman. Jadi untuk membuat itu caranya seperti ini. Container scroll view, paging enable center true. Oke, kita run lagi. Jadi ketika saya scroll sedikit saja, dia akan snap seperti itu. Snap. Jadi hanya satu layar yang dapat terlihat, tidak dapat di tengah-tengahnya, tidak dapat kedua layar. Oke, selanjutnya ketika saya mau klik, saya harus tampilkan salah satu halaman dengan cara menggeser scroll view tersebut. Oke, favorites button, add target, cell, did touch button, did touch control button. Oke, touch. Ketika di touch up inside, saya mau lakukan itu. Oke, control button, dan saya ambil metodenya. Di sini saya klik action. Saya akan buat function dan parameternya adalah button. Untuk membedakan kedua button tersebut, yang karena ini mengarah ke satu fungsi yang sama, yang mana yang diklik saya akan tambahkan button tag sama dengan 1. Tag ini adalah sebuah parameter, yaitu in, sebuah properti berjenis integer yang bisa kita tambahkan. 1, yang ini 0. Oke, selanjutnya kita mau geser scroll view-nya. Oke, kita bisa set container scroll view, set content offset. Kita mau dianimasikan, jadi tidak langsung ngeblink layarnya. Kita set true. Oke, content offsetnya kita set plus X-nya yaitu kita cache karena tag itu in, kita harus cache ke segi float dikalikan dengan ukuran dari container scroll view ini sendiri. Jadi container scroll view frame width seperti ini, y-nya 0. Oke, animate through. Saya akan scroll ke atas. Oh, ini ada yang kurang. Oke, baik. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya bar yang hijau ini ada tepat berpindah. Jika ini berpindah sebanyak offset dari satu layar, yaitu sebanyak width dari satu layar ini, yang bar bawah ini hanya berpindah setengah dari width layar karena besar. Garis yang hijau ini hanya setengah dari layar. Karena itu saya akan pindahkan hanya setengah dari
berapa besar offset dari scroll view tersebut. Kita perlu scroll view delegate, dan scroll view-nya, container scroll view, set delegate-nya ke kelas ini, yaitu kita butuh scroll view delegate-nya, yaitu scroll view git scroll seperti ini. Dan ketika nge-scroll, kita akan pindahkan control view indikator ini. Jadi kita buat let new frame sama dengan frame. Kita akan set new frame, x-nya kita pindahkan sebanyak container scroll view content offset x dibagi 2 seperti ini. Control view indikator frame kita set menjadi new frame. Ini seharusnya var, oke. Kita lihat, oke, dia ikut berpindah. Oke, sudah selesai. Berikut tutorial dari saya. Nama saya Edward. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini.